semakin menambah keberkahan dalam majelis kita pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama mendengarkan tilawah Al-Quran dari Ustazah Nurul Hasanah. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustazah, suara Ana terdengar jelas? Nama Ustazah terdengar. Izin off cam ya Ustazah, soalnya sinyalnya rada susah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. Ya, Masya Allah, itulah tadi tilawah dari Ustazah Nurul Hasanah. Kami ucapkan syukran, jazakillahu khairan. Semoga dengan pembacaan tilawah tadi dapat menambah keimanan di hati kita dan tentunya menambah keberkahan pada kajian kita malam hari ini. Kita melangkah ke agenda selanjutnya, yaitu talaki individu yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Bagus Pamungkas. Kepadanya disilahkan. Kita sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke, baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa ba'd. Alhamdulillah pada seluruh peserta yang
kita sempat hadir. Alhamdulillah kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan, keimanan ya kita bisa dalam rangka tahsilul Quran insyaallah. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan kepada Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga surah kepada keluarga, sahabat dan insyaallah kita semua yang hadir di majelis secara online ini. Amin. Oke. Baik. Karena ini pertemuan pertama ya, jadi mungkin pertama ini saya perkenalkan diri dulu. Karena ini kelas akhwat, jadi insya Allah semuanya akhwat. Ya, kalaupun di sini ada peserta yang ikhwan, insya Allah nggak ada tapi kayaknya ya, karena memang peserta akhwat, ikhwan saya sendiri. Mungkin saya mulai terlebih dulu dengan perkenalan sedikit ya, nama saya Bagus Pamungkas. Tenang saja semuanya peserta ya, saya sudah menikah. Ya. Saya tidak bujang lagi, jadi jangan sungkan nanti ya, tak masalah. Jadi saya sudah punya keluarga, saya sudah punya istri dan insya Allah OTW, nah sedang hamil, doakan mudah-mudahan istri saya bulan depan insya Allah HPL, mudah-mudahan lancar ya. Oke, saya tinggal di kota Palembang. Ya. Hari ini saya di kota Palembang, tepatnya di daerah Pakjo, Lorong Swadaya. Mungkin kalau yang daerah Palembang pasti tahu ya daerah Pakjo. Kalau yang di luar, ya, mungkin sebagian kalau ada yang keluarga di sini mungkin tahu juga. Oke, eh, mungkin apakah semuanya memang mau tutup kamera ini? Karena kalau tahsin, eh, ya saya sudah sampaikan tadi kenapa saya sebutkan tadi saya sudah menikah supaya nggak terjadi fitnah ya. Jadi nanti dikira saya bilang gimana nggak. Insya Allah saya juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga karena kita sama-sama niat belajar. Kalau memang yang tidak ada berhalangan, kondisinya normal, sinyal aman, kemudian di rumah juga kondusif dan lain-lain, kalau bisa di on cam kan ya. Kalau memang tidak memungkinkan ya tafadhol. Oke, Taib langsung saja. Karena ini pertemuan pertama, jadi kita akan talaki dulu surah Al-Fatihah ya. Nanti tolong karena saya nggak lihat semua daftar pesertanya, tolong MC ya dibantu nanti biar nggak saling tunggu, dipanggilkan saja pesertanya. Misal siapa Ustazah Nurul mungkin, Ustazah Nurtin atau siapa sini yang saya baca dipanggilkan saja siapa gilirannya gitu. Nanti kalau sudah benar-benar talaki. Tapi karena ini baru pertemuan pertama, jadi eh, kita fokus ke surah Al-Fatihah dulu ya. Baik semuanya nanti kalau saya bacakan sekali semua silahkan diikuti ya. Jadi silahkan diaktifkan mic-nya kita sama-sama walaupun mungkin nanti ada yang macet-macet tidak masalah kita maksimalkan karena walaupun mungkin saya tidak dengar karena macet-macet tapi kemaksimalan kalian di situ nanti insya Allah akan ada banyak manfaatnya untuk ya. Kita tolong ikuti semuanya. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silahkan semuanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke ya. Jadi kita kalau talqin jadi harus temponya benar-benar tahqiq, jadi pelan, jangan ada yang agak-agak ngebut biar temponya sama. Kemudian salah satu faktor nanti ada di bagian pertama materi ya. Satu faktor terpenting ketika talaki adalah maksimalkan itmamul harokah. Jadi kesempurnaan harokat. Jadi ketika ta'awud atau baca apa saja nanti selanjutnya buka jangan au atau au. Nah, ketika u munculkan bibirnya ketika itu supaya maksimal suara u-nya dan ketika i maka turunkan rahang sampai maksimal jangan i kalau itu nggak maksimal pasti masuk hidung i maka a'udzu zu ya diirjakan dikit tarik bibirnya zu a'udzu dikit saja. Jangan terlalu sampai zu, enggak, dikit saja.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Menyelesaikannya dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Jadi semuanya mohon bersama-sama ya, karena masih Al-Fatihah kita bersama-sama dulu. Nanti kalau sudah talqin rutin, insya Allah kita di situ. Al-Fatihah saja kita sama-sama. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi him. Jadi nggak ada perpanjangan. Him. Nah, jadi masuk hidung. Jadi makanya tadi saya sebut turun rahang, sempurnakan turun itu untuk menghindari suara masuk khaysum, masuk hidungnya. Jadi biar dia sempurna matnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim, himnya bukan mad sukunnya. Ketika tadi sudah pelan, maka alamin itu sama, disamakan dengan basmalah. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cuman dua, nanti kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kebanyakan seperti itu. Jadi enggak. Jadi temponya diseimbangkan antara him yang pertama tadi dengan min dengan ayat yang kedua. Ya, kita ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Semuanya. Oke, ayat yang kedua, yang ketiga, selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi, saya ulangi dulu sebelum kalian semuanya. Bentar. Jadi, di Ar-Rahman, ini ar-nya itu sering diulang-ulang ya. Jadi, Ar-Rahman, ra-nya jangan sampai kita bibirnya maju. Ar-Ra, ar, ah, jadi tebalnya ra bukan karena bibir, tapi karena lidah. Jadi, ar, ra, ar, ar. Jadi, naikkan saja ujung lidahnya. Ya. Ar-Rahman, rah, rah, hanya tarik lagi. Jangan roh, bukan ha, tapi ha ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Silahkan. Semuanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Ayat keempat. Maliki yaumiddin. Bentar. Jadi jangan sampai terdengar idgham nanti di likinya. Maliki lik. Ini sangat umum sekali ya. Maliki liki maliki jangan yaumit jadi u-nya belum sampai maksimal ya.
tadi itmamul harakat, sempurnakan harakat. Yau, berikan haknya waw. Yau, sampai bibirnya bulat, maju, baru yaumid din. Din bukan din ya, bukan d tapi d. Da, beda ya. Da, mid din, ad-din, jelas. Maliki yaumiddin. Sudah kan semuanya? Maliki yaumiddin. Oke, kita lanjutkan. Iya, ini kasih nabar itu kayak hentakan gitu ya, penekanan dasar huruf ya-nya itu tak dikit, ditekan dikit. Iya, jangan iya, enggak tertekan itu. Iya, tekan dikit. Iya, gana, kudu, nah, ainnya jangan nak, kudu jangan putus ainnya, tapi lenturkan ain. Nah, budu wa iya, budu itu ada dua pendapat ya, ada yang irja, ada yang enggak, tapi dua-duanya boleh. Boleh yang budu, nah, ada yang budu, boleh kedua-duanya. Silahkan. Nah, budu, nah, di irja juga enggak apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silahkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ihdina. Iyyaka Ada yang ini ya kayaknya delay ya. Tidak apa. Oke. Ini karena bagian orang menyebutkan hak ini katanya harus di dada, padahal tidak terlalu terbesar juga enggak ya, tapi biasa aja. Yang penting kena jangan di kebesaran biasa saja. Ihdinas bukan si tapi tebalkan shotnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, mus ditarik, sinnya jangan mus tapi mus. Nah, kembalikan sin pada makhrajnya. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Kan? ihdinas siratal Oke. Sli, bukan sli ya. Slot itu tebal bukan karena bibir maju, nggak perlu dimajukan. Sli, enggak, tapi sli. Bibirnya nggak perlu maju. Lidahnya ada yang dinaikkan, pangkal lidahnya. Di'ala, dan ditebalkan. Sirata, bukan to, tapi to itu juga bukan karena bibir, tapi karena lidah. To, bukan to. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Sampai itu saja, nanti kita ulang lagi. Silahkan semuanya. Ghairil maghdubi alaihim saja dulu ya. Karena nanti aku sebagian nggak nyampe. Nah, ini solusinya yang pertama. Memang kita hafaz, memang harusnya senafas, tapi nggak bisa dipaksa kalau nggak nyampe. Kita berhenti sampai situ. Baru kita ulang. Jangan bukan tapi nah, ghairil bukan atau tapi ya. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, di sini bod
Jangan patah, jangan walad to, walad to. Nah, patah tapi walad. Dengar nggak suaranya di situ? Jadi masih ada suaranya, dia nggak lepas karena apa nggak putus. Karena memang dot itu kan rokhawah. Jadi apa ini kok? Nah, rokhawah. Jadi harus dia istitolah, dimanjangkan dotnya, dia melentur manjang. Kemudian panjangkan dotnya dulu ya. Kita ulangi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semuanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, dan juga jangan lupa po beralih ke lam itu juga ada nabernya ya, ada penekanan huruf di lamnya di situ karena ada tasydid. Jadi pod ada hentaan dikit, jangan terlalu banyak atau terlalu hilang. Pod jangan pol nggak terasa diminta karena nanti nggak kerasa tasydidnya, jadi syiddahnya nggak kerasa tekanannya. Oke, sekarang kita coba yang satu napas siratal ladzi semuanya. Disedot dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Ghairil Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, mungkin untuk awal ini kita mulai dengan Al-Fatihah dulu talakinya, nanti insya Allah pertemuan selanjutnya karena kita sudah jam 8:19, harusnya 8:15 tadi ya, setengah jam kita talaki, tapi nggak apa-apa pertemuan pertama, nanti snack. Ya, mudah-mudahan kita bisa on time, bisa mulai dan lebih tepat waktu, jadi bisa talaki itu sedapatnya ya. Setiap orang nanti individu, nggak bareng-bareng, tapi nanti mohon bantuan dari MC agar dipanggil per nama gitu. Bagi yang namanya mungkin belum bersedia dipanggil untuk baca per individu, nanti boleh dikonfirmasi japri ke adminnya ya. Atau di komentar mungkin saya lewat dulu, itu tidak masalah. Bagi yang malu atau enggak masalah ya. Yang mau saja nanti kita lagi per individu. Oke, mungkin untuk ini kita cukupkan dulu. Sekarang kita masuk ke materi ya. Oke, baik. Sebelumnya saya perkenalkan dulu metode Ali. Itu adalah metode yang sebenarnya penyempurna dari metode sebelumnya, metode Al-Husna ya. Al-Husna dulu ini sudah berganti ke 4 kalinya kalau nggak salah. Ini sudah terakhir insya Allah, makanya diberikan nama Ali artinya tinggi. Jadi insya Allah ini metode sudah terakhir. Kantornya di Jakarta Selatan ya, kantor pusatnya ini yayasannya PDALI namanya, Pedali nama yayasannya. Naungi metode Ali ini, dan insya Allah metode ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, ada korwilnya, dan kami sendiri juga bagian dari korwil di Sumatera Selatan. Nah, metode ini sebenarnya bukan hanya sekedar masalah tajwid ya, jadi ada 6 level di metode ini level 4. Jadi level yang pertama itu level 1, tapi sebelum level 1 itu ada namanya tahsin for kids, jadi kayak ada modul yang ada gambar-gambarnya gitu untuk tahsin anak-anak, untuk mengenalkan huruf. Kemudian ada level 1 itu masih pratilawah istilahnya, untuk pengenalan huruf, untuk membaca awal. Kemudian level 2 itu ada nama istilahnya tilawah juz'i, untuk melancarkan baca. Kemudian level 3 itu ada namanya tajwid tematik, untuk melanjutkan pembahasan tajwid berdasarkan tema. Tetapi temanya ini agak bisa dibilang ngacak karena dia berdasarkan mana yang paling sering ditemui. 40 tema di level 3 itu. Nah, tapi di sini kami kemarin diskusi dengan Ustazah Nida ya, kita gunakan level 4 saja karena di level 3 itu nggak ada pembahasan makharijul huruf dan sifat huruf di level 3, jadi level 4 yang ada.
Dan insya Allah di level ini uh, kalau orang sudah selesai di level 4 itu insya Allah sudah bisa dibilang 100% selesai ilmu tajwid ya di level 4 ini. Kalau level 3 itu masih sekitar 90%, tapi kalau sudah level 4 kalau kita selesai dari awal sampai terakhir, insya Allah semua permasalahan tajwid, Al-Quran semuanya itu selesai. Bahkan sampai di sini ada kan di daftar isinya sampai di masalah muskilatul kalimah atau juga di masalah waqaf al-ibtida ya, di bacaan-bacaan yang memang dia gharib. Oke, baik. Yang pertama adalah terkait tartil. Istilah tartil kan di Quran itu jelas waratil Quran tartila. Baca Quran itu harus tartil. Nah, tartil yang dimaksud itu apa? Nah, sebagian kita cuman tartil itu ya tajwidnya benar, padahal tidak hanya itu ya. Jadi tidak hanya itu. Yang namanya tartil itu tidak hanya sekedar tajwidnya benar, tapi ada beberapa hal yang harus dipahami. Tartil itu minimal ada dua hal di sini. Jadi dia ada waqaf al-ibtida ya di sini. Ada tajwidul huruf. Tajwidul huruf itu apa? Makhraj sifatnya dia harus benar. Itu tartil namanya. Yang kedua ada itmamul harakah, kesempurnaan harakatnya. Kemudian tafkhim wa tarqiq, masalah ketebalan huruf, tipisnya huruf mana ra, mana ri, bukan ri tapi ri. Nah, mana tebal, mana tipis. Kemudian masalah al-mudud, mad, mana panjang, mana pendek gitu kan. Kemudian masalah ragam gunnah, dengungnya gimana. Kemudian terkait idgham shaghir, mana bacaan-bacaan yang idgham shaghir. Kemudian juga muskilatul kalimat, kalimat-kalimat yang bisa dibilang di luar kaidah gitu. Kemudian juga terkait waqaf wal ibtida, terkait bagaimana cara berhenti dan lanjutnya ya. Wal al-maqtu wal mausul, bagaimana cara motong, bagaimana cara nyambung, bagaimana tentang kalimat-kalimat yang tentang taat, waqaf, walidah dan seterusnya. Selain dari dua hal itu, dan ini yang apa namanya sering, bukan sering, banyak sekali kawan-kawan kita itu yang fokus saja di ilmu tajwid. Tetapi cara bacaannya nanti sering dia kadang baca Qur'annya qul ya ayyuhal kafirun. Ya, kalau ini karena kenapa? Karena sering dengar Imam Sudais gitu kan. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi mad jaiznya dibaca dua harakat. Padahal dia jelas-jelas gurunya, lingkungannya, dia sendiri juga menggunakan riwayatnya Hafiz an Asim. Jadi kita metode Ali ini yang perlu semua dicatat ya. Jadi kita ini menggunakan qiraahnya adalah qiraah Hafiz an Asim. Jadi qiraahnya qiraah Asim dari riwayatnya Hafiz, kemudian turun min tarik dari tariknya karena jalan dari periwayatan dari Imam Hafiz itu banyak. Soal 50-an sekian atau 50. Dan yang kita gunakan adalah min tarik asy-Syatibiyah, Syatibi, bukan yang lain. Nah, tadi Imam Sudais itu bukan Syatibi ya. Jadi memendekkan atau membaca majaz dua itu bukan Syatibi. Thaibah kalau nggak salah. Jadi kadang kita apa namanya nyebrang-nyebrang gitu. Jadi sanadnya yang pertama harus sahih ya, kemudian mushafnya Utsmani dan seterusnya. Jadi sanadnya ini harus jelas. Jangan nyebrang-nyebrang nanti kadang bismillahnya sanad torik siapa dan seterusnya. Nah, insyaallah di level 4 ini nanti kalau kita dari awal sampai akhir mengikuti, insyaallah ada beberapa hal yang akan dijelaskan walaupun tidak tuntas terkait perbedaan torik. Dan itu dijelaskan di level 5 terkait sanad matan sanad. Dan level 6 terakhir itu terkait qiraah ya, itu terakhirnya selesai. Nah, itu ya. Jadi coba semuanya juga peserta yang hadir dipastikan mushafnya semuanya kalau bisa standarnya yang Utsmani. Yang Utsmani itu seperti apa? Ya kayak yang di sini lah. Perhatikan saja yang di contoh-contoh di sini ada. Kalau dia hamzah wasal gimana? Kalau dia apa namanya? Ada kalau hamzah wasal itu ada kayak kepala cendol gitu. Kalau ini hamzah qata maka dia ditulis hamzah. Jadi ada perbedaannya. Mushafnya seperti apa? Biasanya satu halaman 15 baris gitu kan. Bukan 19 baris. Kalau mushaf itu kan mushaf dunia Indonesia yang itu ya. Nah, gunakan harus mushafnya yang Utsmani. Nah, kemudian Utsmani juga ada beberapa jenis cetakan, ya, tapi sesuaikan dengan standar MM. Kalau bisa yang standarnya standar MM. MM itu apa? Standar mushaf Madinah, jangan yang MSC ya. Karena nanti akan kurang sesuai aja. Walaupun kita mungkin kalau yang sudah paham dengan kedua perbedaannya ya silahkan kalau sudah paham. Oh ini nggak masalah MS ini MM saya paham semuanya gitu.
Jadi waratil Qur'an tartila. Tartil itu apa ini tadi? Jadi tartil itu adalah melingkupi semua ini. Jadi dia harus ada tajwidul huruf, kemudian dia paham bagaimana waqaf, bagaimana berhenti, bagaimana lanjut. Sanadnya bacaan harus jelas kemana arahnya, dan mushafnya juga yang Utsmani. Kemudian juga belajarnya ini dengan tentu saja dengan bahasa Arab, yang nggak mungkin kita belajar tahsin nanti contohnya ditulis Latin, nah kan nggak bisa ya, harus itu. Jadi itu awal pembuka terkait gambaran bagaimana bacaan tartil itu. Kemudian kita lanjutkan saja. Ini terkait lafadznya. Kita jelas insya Allah ya, lafadz isti'adzah ada ta'awud itu ada dua lafadz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang pertama ini. Kemudian yang kedua, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya, ini yang kedua. Mana yang lebih baik? Sama saja. Ya, silahkan saja. Mau yang pertama atau yang kedua, ya silahkan. Boleh ya. Tafadhol. Itu lafaz isti'adzah, kemudian juga lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jelas. Ya Allah, ini dibaca di setiap awal surah ya. Dibaca di setiap awal surah kecuali satu di surah At-Taubah ya, di surah Bara'ah langsung bara'atun ya, langsung jangan jelas. Oke. Kita lanjutkan. Sebelum lanjut sampai sini dulu. Mungkin kalau ada yang sudah punya unek-unek terkait apa namanya, terkait skema tartil atau apa terkait lafaz ta'awud dan basmalah, silahkan. Tidak apa, kita potong dulu kalau memang sudah ada unek-unek di situ. Ada yang mau tanya? Tidak ada ya? Jelas, ya Allah. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ini ada dua hal ya. Terkadang kita di sini ya nanti akan tertukar-tukar. Ini ada dua hal. Ya, di sini ada cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surah. Kalau di sini cara menyambung dua surah. Ya, artinya ada a'udzubillah, bismillah, baru awal surah. Kita pakai surah At-Tin di sini, Wat-Tin. Kemudian nanti ada cara menyambung dua surah. Misal nih, dari surah apa yang pertama? Wa ila rabbika farghab. Itu akhir surah Al-Insyirah ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, baru Wat-Tin. Nah, awal akhir surah, kemudian awal surah. Oke. Cara membaca ta'awud, basmalah, dan juga awal surah ini ada 4 cara. Ya, ada 4 cara. Jadi, yang pertama, ini jelas, adalah enak ingatnya. Sambung semua ini. Diputus semua nih. Ada tanda di sini artinya diputus. Ini juga diputus. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Putus. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wattini wazzaitun. Nah, ini cara yang pertama jelas. Cara yang kedua sambung semua. Nah, kalau kita mau nyambung silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Silahkan, boleh. Yang kedua, ya, disambung semuanya. Kemudian yang ketiga adalah memutus, ya kita istilahkan ini sambungan pertama. Nanti di sini ada sambungan kedua, ya. Ini satu, ini kedua, ya. Jadi yang pertama adalah yang ketiga ini diputus sambungan pertama dan disambung sambungan kedua. Ini disambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Putus. Nah, sambungan yang keduanya kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Boleh. Afwan Ustadz. Ya. Sepertinya layarnya belum terganti Ustadz. Masih Al-Fatihah yang kami lihat. Oh, astagfirullahaladzim. Kok diam semua ini?
Saya sudah panjang sekali dari tadi. Kenapa ingat? Oh, baru kelihatan sekarang. Nah, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Jadi dari awal tadi nggak kelihatan saya ya. Nah ini tadi yang awal tadi. Oke. Gimana nih? Mau lanjut apa mau diulang dulu? Lanjut. Lanjut aja ya. Oke, baik. Ini tadi ya. Silahkan kalau mau di screenshot boleh. Ya. Karena kalau misalnya Ustaz Ahwan boleh nggak minta PDF-nya gitu. Maaf. Jadi PDF-nya itu nggak boleh disebarluaskan. Jadi yang boleh pegang PDF nih sudah ada nih. Modul untuk guru yang tersertifikasi level 4. Jadi dilarang untuk mencetak maupun disebarkan. Tidak boleh, jadi amanah untuk kami. Jadi kalau mau punya silahkan cari aja di Shopee, ada cari aja apa modul Quran metode Ali level 4 ya. Silahkan kalau mau beli ya. Ini disarankan. Kalau enggak ya silahkan dicatat aja. Atau ini screenshot ya nanti buat catatan. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Oke. Ini tadi saya tandai di sini ya. Ini adalah sambungan pertama, ini sambungan kedua. Ya, ingat-ingat kata-kata sambungan pertama dan sambungan kedua. Karena nanti ini akan berhubungan dengan pembahasan yang kedua. Jadi cara membaca ta'awudz, basmalah, ya, kemudian juga awal surah. Yang pertama tadi adalah diputus semua nih. Ta'awudzillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim, baru wattini wazzaitun. Kemudian cara yang kedua adalah disambung semua. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Nah, itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga tadi ini coba ini sambungan keberapa? Sambungan keberapa ini? Yang saya lingkari ada nggak lingkaran? Boleh? Sambungan keberapa ini? 1. Oke, ke 1. Ini sambungan ke 2. 2. Oke. Jadi cara yang ketiga itu adalah memutus sambungan ke 1 dan menyambung sambungan kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Stop. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Di sambungan keduanya disambung. Dan cara terakhir, cara membaca ta'awudz, basmalah dan awal surah adalah dengan cara menyambung sambungan pertama. Disambung. Kemudian di sini sambungan keduanya diputus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Stop. Wattini wazzaitun. Jadi yang kedua, sambungan yang kedua ini diputus. Nah, 4 cara membaca ta'awudz, basmalah dan awal surah ini diperbolehkan, dipersilahkan. Kalau ditanya, yang mana yang diutamakan, mana yang lebih utama, sama saja. Disesuaikan aja dengan konteksnya. Jadi kalau kita ingin, misal mau murojaah dengan baca cepat, ya silahkan mau disambung. Karena kita mau cepat, mau dapat banyak kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinin. Mau disambung semua satu surat kalau kuat ya silahkan. Ya. Kalau bisa cara yang penting cara menyambungnya ya, cara menyambungnya nanti ada pembahasnya tapi nanti di belakang ya pembahasannya. Oke, sampai sini dulu. Jelas? Apakah Jelas. sudah ada yang ingin ditanya dulu sebelum lanjut? Nggak ada ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian, ini cara menyambung 2 surah. Jadi kalau kita lagi ngaji nih, baca ada 2 surat berdampingan. Nah, cara bacanya seperti apa? Ini cuma ada 3 cara. Ya, ada 3 cara. Enggak sama dengan ta'awudz, basmalah dengan awal surah tadi. Kalau itu 4. Nanti ada 1 cara yang dilarang. Kalau boleh tahu, coba sebelum saya jelaskan, itu sudah kelihatan dari tulisan. Coba ada yang tahu
yang dilarang itu adalah menyambung di sambungan yang keberapa ya. Memutus sambungan dan menyambung di sambungan yang keberapa yang tidak diperbolehkan kalau dari tulisan yang dilihat. Sama. Yang tidak diperbolehkan. Kalau yang pertama kenapa tadi? Sambungan pertama kenapa diputus atau disambung? disambung ke sana. Sambungan pertamanya disambung apa diputus? Yang tidak boleh? Yang tidak boleh dari akhir surat diputus nyambung ke basmalah. Oke, gini. Kita istilahnya gitu. kita pakai istilah sambungan pertama itu artinya adalah akhir surah dengan basmalah gitu ya. Kalau sambungan kedua tadi kan basmalah dengan awal surah. Ini nih sambungan kedua. Ini sambungan pertama. Itu kan tadi kan. Nah. Oke. Yang tidak diperbolehkan tadi adalah gimana tadi diulangi? Sambungan pertama dan sambungan keduanya. Yang tidak diperbolehkan itu ketika sambungan pertama yang diputus. Ya, satu. Sambungan pertama yang diputus. Terus sambungan keduanya? Diputus atau disambung? Oke ya, kita jelaskan dulu ya. Oke, cara yang pertama. Yang keduanya itu disambung dari basmalah ke surat selanjutnya. Oke, itu tadi lebih tepatnya sebetulnya di cara yang ketiga ini ya. Sambungan pertamanya diputus, sambungan keduanya disambung. Ya. Oke, kita bahas dulu. Silahkan perhatikan. Yang pertama, cara menyambung dua surah itu adalah diputus semua. Ya. Akhir surah nih. Akhir surah wa ila rabbika farghab. Sudah habis kan? Berhenti. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Dah, berhenti. Stop. Wattini wazzaitun. Putus semua. Nah, kemudian yang kedua, ketika di akhir surah dengan awal surah adalah disambung semua. Wa ila rabbika farghab bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaitun. Sambung semua. Ini jelas mudah. Kemudian yang diperbolehkan yang ketiga itu adalah sambungan yang pertama diputus. Sambungan pertama itu adalah akhir surah dengan basmalah. Akhir surah dengan basmalahnya itu diputus. Jadi wa ila rabbika farghab. Nah, ini surat yang sebelumnya nih. Habis, berhenti. Baru surat selanjutnya bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaitun. Disambung ya. Jadi bismillah dengan awal surahnya disambung. Sedangkan surah terakhir tadi pas sambungan pertamanya diputus. Maka ini cara yang ketiga. Cara yang keempat itu tidak diperbolehkan alias dilarang. Apa cara yang keempat? Gimana sambungan pertama diapakan? Cara yang keempat? Gimana? Cara yang keempat yang tidak diperbolehkan? Cara yang keempat itu menyambung sambungan pertama dan memutus sambungan kedua. Ya. Jadi kayak gini. Wa ila rabbika farghab bismillahirrahmanirrahim. Berhenti di situ, diputus. Baru wattini wazzaitun. Nah, ini cara yang keempat dan ini yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena akhir surah dengan awal surah itu dipisahkan dengan basmalah. Kalau basmalahnya disambung dengan akhir surah, maka dia akan terkesan menjadi bagian dari surah sebelumnya. Makanya ketika akhir surah, kalau mau nyambung,
pilihannya adalah disambung semua dengan awal surah, ya. Jadi akhir surah, kemudian disambung dengan basmalah, kemudian disambung dengan awal surah. Atau akhir surah, kalau mau disambung, ya itu saja, nggak bisa lagi. Kalau mau cuman disambung di sambungan pertama saja, keduanya putus, maka nggak boleh. Itu yang dilarang, ya. Jadi kalau kita sudah berakhir di akhir surah, kalau mau cari amannya ya sudah berhenti aja. Nanti bismillahnya boleh diputus dengan awal surah yang selanjutnya, atau bismillahnya disambung. Nah, itu cara yang ketiga tadi. Jadi boleh itu. Jadi yang nggak boleh cuma satu aja. Jangan cuma sekedar nyambung akhir surah dengan basmalah, kemudian awal surahnya nggak disambung. Nanti terkesan bismillah itu adalah bagian dari surah tersebut. Padahal tidak. Padahal dia ada sebagai pemisah antara dua surah. Jadi jangan disambung di pertama saja. Oke, sampai sini dulu. Gimana? Apakah jelas atau ada yang membingungkan? Silahkan. Sebelum kita lanjut. Nanti habis ini kita latihan bareng-bareng. Membaca ta'awudz, basmalah, dan awal surah. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Tidak. Jelas ya semuanya ya? Iya. Yang Gimana? Tadi ada kayaknya. akhir surah yang mati itu sambung dengan bismillah. Kayak mana cara bacanya, Ustaz? Oke. Kalau akhir surah disambung dengan bismillah, tadi itu. Kalau surah, ini kan surah Al-Insyirah ya. Al-Insyirah nih. Wa ila rabbika farghab. Asyarah sama saja ya. Nah ini, kalau disambung dengan basmalah, wa ila rabbika farghab bis. Jadi dia idgham. Karena apa? Ada ba bertemu dengan ba sukun, farghab bismillah. Dia masuk dengan ba yang selanjutnya. Jadi tapi nggak dengung ya, idgham tapi nggak dengung. Jangan farghab enggak ya, karena dia ba tidak memiliki apa namanya? Sifat dengung, enggak didengungkan. Tapi dia masuk suaranya full. Wa ila rabbika farghab bismillah. Nanti kalau surah lain akan menyesuaikan. Misal nih di sini, coba lihat sebelah sini, contoh sebelah sini. Nah ini kalau di sini di akhir surah ini Al-Ikhlas ini, kemudian di akhirnya walam yakul lahu kufuwan ahad ini mau nyambung dengan bismillah selanjutnya ini. Di sini langsung nyambung ke sini. Maka lihat di sini kan tanwin dunnya ini ya. Sebenarnya tanwin dia. Kenapa dikasih mim? Untuk menandakan bahwa dia nanti kalau wasol bertemu dengan ba. Tanwin bertemu dengan ba, hukumnya apa? Ada yang tahu? Iklab. Nah, mantap. Oke, iklab. Jadi gimana cara bacanya kalau dia mau lanjut dari sini nih? Walam yakul lahu kufuwan ahadum bis. Kayak gitu ya. Bukan ahadun bis, bukan, tapi bukan juga ahadu bis, bukan, tapi ahadum. Terjadi iklab di situ. Suaranya berganti mim, makanya di sini ada mim kecil. Ahadum bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi kalau mau melanjut akhir surah ini dengan basmalah, konsekuensinya adalah lanjut ke awal surah. Ya, kenapa? Karena kalau cuma dilanjut akhir surah ini dengan basmalah, kemudian awal surah ini tidak dilanjut, itulah yang tadi kita sebut cara yang keempat yang tidak diperbolehkan, yang dilarang tadi. Jadi jangan cuma nyambung di sambungan pertama, sambungan keduanya nggak disambung, nggak boleh. Ya. Seperti itu kira-kira. Jadi disesuaikan akhirnya seperti apa, nanti ketemu bismillah, ketemu ba seperti apa. Atau di sini yang akhir surah Al-Falaq, kemudian melanjut di bismillah. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillah.
hasada bis. Jadi biasa saja. Bukan hasadam, enggak, karena di sini enggak ada tanwin, ya, enggak ada tanwin, jadi tidak terjadi seperti tadi iklab enggak. Hasada, iza hasada bismillahirrahmanirrahim, kul a'udzu birabbin nas. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi cara menyambungnya juga diperhatikan bagaimana akhir huruf dari akhir surah itu bertemu dengan bismillah, jadi disesuaikan. Nah, mungkin demikian. Ada lagi? Jelas semuanya? Nggak ada ya? Oke, kalau jelas, kita lanjutkan. Coba kita langsung latihan di sini. Ya, di sini. Ini walam yakulah ini akhir dari surah Al-Ikhlas. Nah, kita coba menyambung dua surah Al-Ikhlas dengan Al-Falaq, ya, disambung dengan cara yang pertama, ya. Coba, bukan cara yang pertama. Kalau ini sudah toh, ya. Kita pakai cara yang ketiga yang mungkin agak jarang, yaitu diputus yang pertama, kemudian sambungan yang keduanya yang diakhirkan disambung. Oke, kita coba. Gitu ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah kan? Semuanya? Wah, bisa. Sudah kan semuanya bareng-bareng? 1, 2, 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ kita putus, ya, putus baru yang kedua, ini cara yang ketiga ini ya. Kemudian sambungan yang kedua kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Untuk cara yang pertama ini di sini, cara yang pertama dan dengan cara yang kedua di sini, ini kan sudah sering kita dengarkan. Jadi kalau baca ya diputus semua atau biasanya langsung aja lah sambung semua ya. Nah, tetapi nanti akan ada kelanjutannya bagaimana kalau dia di surah At-Taubah ya, yang Baro'ah. Itu gimana cara nyambung dua surahnya nanti setelah ini ya. Oke, sebelum ke situ, ini semua di pembahasan ini bagaimana cara menyambung isti'azah, basmalah dan awal surah. Ada 4 cara tadi ya. Kemudian cara menyambung dua surah ini, bagaimana ayat terakhir dari surah pertama dan ayat pertama dari surah kedua itu mau disambung, gimana kalau bertemu dengan basmalahnya. Nah, itu ada dengan 3 cara dan yang dilarang tadi cara yang keempat ya. Ya cuman disambung yang pertama, sambungan pertama yaitu akhir surah dengan basmalah, tapi di sambungan keduanya yaitu basmalah dengan awal surahnya diputus. Nah, itu nggak boleh. Karena apa? Akan terkesan basmalah itu menjadi bagian dari surah sebelumnya. Padahal dia adalah pemisah. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Silahkan. Jadi biar nggak lupa nanti kalau ngaji, jangan selalu diputus. Sesekali kita pakai cara ta'awudz basmalahnya pakai cara yang ini. Jadi sambungan pertama atau sambungan yang kedua gitu. Kalau ta'awudz basmalah kan boleh semua dari 4 cara ya. Nah, itu dipraktekkan terus biar nggak lupa. Itu juga jangan nyambung 2 surah. Sambung nggak masalah. Jelas semua sampai sini? Insya Allah jelas. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Oke, ini coretannya ini ada.
Selanjutnya adalah cara menyambung akhir surah dari Al-Anfal dengan surah At-Taubah ya. Kan sebelum surah At-Taubah itu ada surah Al-Anfal. Innallaha bisyai'in alim. Nah, ini mau disambung dengan Bara'ah. Sedangkan di sini nggak ada bismillah. Nggak boleh bismillah tadi kan. Ya kan? Nah, oke. Silahkan di sini cara menyambungnya karena di sini alim ini adalah tanwin bertemu dengan ba. Ini sama kayak tadi tuh yang ada di surah Al-Ikhlas tadi. Kufuwan ahad, ahadun bertemu dengan bismillah, maka dia terjadi apa? Terjadi ikhtilaf ya. Boleh kita baca dulu. Yang pertama adalah cara pertama diputus semua. Ya, diputus semua. Kita berhenti, kemudian baru mulai. Kemudian cara yang kedua ialah disambung langsung. Ya, disambung langsung tanpa basmalah. Boleh kita coba bareng-bareng ya. Kita cobanya langsung dari sini saja ya. Kita potong dari sini. Dari innallah ini. Nanti langsung di sini berhentinya di Bara'ah. Kalau nyambung semua berhenti di Bara'ah sini. Innallaha bikulli syai'in alimun Bara'ah. Silahkan semuanya bareng-bareng. 1, 2, 3. Innallaha bikul Suaranya satu tadi, coba semuanya bareng-bareng disambung semuanya. Innallaha bikulli syai'in alimun Bara'ah. Oke. Tadi cara pertama itu kan diputus semua ya. Jadi innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti, stop. Baru mulai lagi. Bara'atum minallah. Seterusnya. Putus. Itu cara pertama. Cara yang kedua disambung ya tadi yang barusan innallaha bikulli syai'in alimum bara'ah dan seterusnya. Kira-kira nih. Nah, mungkin teman-teman juga ada sudah yang belajar dengan yang lain. Tak apa-apa kita sama. Selain dua cara ini ada nggak cara yang ketiga? Diputus semua atau disambung semua? Ada nggak cara yang ketiga? Kira-kira. Halo? Oke ya. Sebenarnya bukan cuma dua cara. Tapi ada cara yang ketiga. Adalah disaktah. Nah, jadi kita riwayat Hafiz an Asim min Tariq Syatibiyah itu mengakses dengan cara ketiga ini. Diperbolehkan, itu pilihan. Jadi boleh dia putus semua. Jadi syai'un alim. Di situ berhenti. Kemudian mulai lagi bara'ah yang pertama. Yang kedua disambung. Yang ketiga disaktah. Ya. Saktah itu diberhentikan sejenak. Di akhir surah Al-Anfal itu dia berhenti sejenak tanpa ambil nafas. Kemudian langsung mulai bara'ah. Itu namanya saktah. Seperti ini. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallah. Boleh. Jadi disaktahkan di situ. Saktah itu alim. Di situ berhenti. Jangan ambil nafas. Kemudian segera lanjut. Berhenti sejenak. Baru lanjut ke Bara'ah. Ke surah At-Taubahnya. Nah, sebenarnya juga cara menyambung ini juga nanti ini sebenarnya kalau kita mau detailkan
ini bukan cuma 3 cara ya. Ada lebih sebenarnya, tapi nanti saja itu insya Allah ada pembahasan babnya. Itu adalah dengan cara bagaimana ketika raum atau dengan ismam, maka akan ada keluar cara kedua, ketiga, dan seterusnya. Bahkan ini nanti total cara nyambungnya bisa sampai sekitar 7 cara, bahkan tidak dan lebih 7 cara lebih. Kalau dia nanti raum seperti apa, kalau dia ismam seperti apa, nah itu banyak. Tapi nggak usah, nanti aja, nanti ada bahasanya. Ya. Jadi itu saja dulu secara umum. Caranya ada 3, yaitu diputus semua. Kemudian yang kedua adalah disambung semua. Kemudian yang ketiga disaktah. Ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti sejenak, jangan ambil nafas langsung. Bara'atun minallah. Dan ini cuma terjadi juga untuk penyambungan 2 surah tanpa basmalah, ya cuma 1 ini ya. Pakai 1 surah. Nah, sudah pukul 20.58. Oke. Mungkin sampai sini silahkan terkait surah ini atau sebelumnya tadi kalau ada pertanyaan, tafadhol. Insyaallah nanti next kita lanjut masuk di bab 1. Ini tadi belum masuk pembahasan ya, ini baru muqaddimah. Jadi bab 1, belum bab 1 tadi, baru muqaddimah bagaimana cara baca ta'awudz, basmalah dan awal surah. Ya mudah insyaallah kalau lagi nanti insyaallah next pertemuan selanjutnya kita masuk di bab makharijul huruf dan sifatul huruf. Silahkan kalau ada yang bertanya. Jelas semuanya habis? Oke, kalau ini jelas, mungkin gimana? Ada suara tadi? Izin bertanya Ustadz, Iya, silahkan. yang saktah tadi itu kan biasanya ada tanda saktah Ustadz. Jadi Iya. kenapa yang bacaan berarti keempatnya bisa disaktakan? Ketiga. Ya 3 cara tadi cuman. Nah, terus gimana pertanyaannya? Biasanya kalau saktah itu kan ada tanda saktahnya. Iya. Cuman tadi Ustadz terangkan bisa disaktahkan. Jadi memang bisa gitu Ustadz. Iya. Jadi di bacaan ini diboleh disaktahkan memang. Ini adalah di pembahasan detail di riwayat Hafidz dari Thariq Syatibiyah itu adalah opsi pembolehan ketika diwasalkan. Memang di mushafnya nggak ada tulisan. Dan ini juga yang kami peroleh melalui buku kami di metode Ali bahwa cara baca di surah ini saja ya, jangan dibawa ke surah-surah yang lain. Bukan untuk surah-surah yang lain. Ini di Al-Anfal dengan At-Taubah ini. Nah, ini diperbolehkan untuk membaca dengan cara yang ketiga tadi. Dibolehkan dengan saktah. Kok tulisannya nggak ada? Nah, mungkin nggak ada itu adalah yang gimana cara jawabnya ini? Mungkin karena ini bagian dari apa namanya perolehan dari riwayat, jadi maksudnya riwayat ke guru-guru dan seterusnya itu, maka tidak ada gitu. Karena mungkin karena kalau di torik lain dia nggak diboleh diakses saktah gitu. Tapi ini sesuai dengan torik Syatibiyah adalah boleh ya dibaca saktah walaupun di mushafnya nggak ada tulisan saktah. Karena apa nggak dibaca saktah? Kenapa mungkin juga kenapa nggak ditulis? Karena nggak ijma. Ya, jadi ada kemungkinan tidak. Maksudnya tidak ijma itu tidak semua torik di apa namanya di riwayat Hafidz, karena torik tadi saya sebutkan ada sekitar 50-an 7. Yang terkenal itu adalah Syatibiyah dan Thayyibah yang dipakai juga Imam Sudais dan lain-lain itu Thayyibah. Nah, itu yang terkenal 2 torik itu. Walaupun yang lain juga dipakai juga di berbagai negara. Nah, itu tapi ketika dia nanti tidak ijma antara ulama torik-torik di riwayat itu nanti, maka terkadang ketika tidak ijma, misalnya tidak sepakat semua itu, maka dia enggak di mushaf biasanya. Hanya kalau yang tertulis di mushaf yang saktah itu artinya seluruh torik ijma tuh. Satu sepakat tuh biasanya. Jadi kayak misal di waqila man raq di surah itu atau di surah Al-Mutaffifin ada juga itu ya. Nah, itu kalau itu sudah
apa namanya, saktahnya adalah saktah yang disepakati dari seluruh torik. Ya, torik itu adalah jalur periwayatan di bawahnya rawi. Rawi, torik. Ya, demikian. Siapa tadi yang tanya? Ustazah? Nah, itulah kira-kira. Gimana, Ustazah? Kasih banyak Ustaz. Oke, baik. Oke, ada lagi? Cukup ya, karena ini sudah pukul 9, insya Allah sudah habis waktunya. Kita sama-sama cukupkan. Yuk, kita sama-sama tutup dengan doa. Doa khatmul Quran. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa rahmah. Allahumma dhakkirna mimma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna wa salata wa tawana ad-daina wa Waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Oke, kita cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami serahkan ke MC pada Ustazah. Silahkan Ustazah MC. Ya, Masya Allah, syukran jazakallah khairan atas materi yang telah diberikan kepada kami, Ustadz. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz dapat bermanfaat kepada kita dan ilmu yang telah diberikan dapat kita praktekkan. Kita melangkah ke agenda selanjutnya, yaitu ada info peluang pahala bagi teman-teman sekalian. Yakni layanan infak dakwah Quran. Kami membuka layanan infak kepada teman-teman sekalian, muslimah sekalian yang ingin berinfak untuk kebutuhan dakwah Al-Quran. Silahkan untuk mentransferkan infaknya pada BSI dengan rekeningnya bisa teman-teman lihat di layarnya, yaitu dengan nomor rekening 72292879444 atas nama Yesi Oktavia. Konfirmasi ke nomor 081272111392.